Entropi, tentang bagaimana tidur dapat memperlambat kiamat. Saya tidak malas, saya sedang hemat energi. Sepertinya bukan cuma saya yang sering dengar kata-kata di atas. Sering diucapkan entah sebagai joke, ironi, bahkan ada yang benar-benar anggap sebagai hal yang diyakini. Meskipun harus diakui, kata-kata tadi lumayan komedik namun faktual. Ya, secara intuitif, istirahat memang hemat energi, sama seperti mematikan TV ketika tidak dipakai, atau mematikan mesin mobil ketika berhenti dan sebagainya. Karena itu, kata-kata di atas jadi lucu. Tapi, apa benar tidur bisa menghemat energi? Pernah tidak Anda bertanya hal itu? Emang benar dengan malas kita menghemat energi? Sampai sekarang dan dari beberapa dekade belakangan, banyak sekali kampanye-kampanye penghematan energi. Seluruh lapisan masyarakat, baik pekerja sampai perusahaan-perusahaan elektronik, gencar-gencar memperjuangkan penghematan energi, baik lampu yang lebih hemat, mematikan TV, 2 jam untuk bumi, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang diterima secara umum soal penghematan energi adalah mematikan lampu ketika tidak digunakan. Ya, kita bisa menghemat energi dengan mematikan lampu, atau biarkan nyala saja. Hukum termodinamika 1 mengatakan bahwa energi tidak bisa dihilangkan maupun diciptakan. Saya tidak terlalu suka istilahnya, tapi masyarakat luas biasanya mengenal fenomena ini dengan hukum kekekalan energi. Saya lebih suka menyebutnya dengan hukum konservasi energi. Mau digunakan sebesar apapun, energi sebenarnya tidak akan habis dan tidak akan bisa ditambah nilainya. Karena pada dasarnya, energi hanya bisa berpindah dan berubah. Energi selalu terkonservasi. Ketika kita menyalakan lampu, energi gerak yang didapat dari generator diubah menjadi energi listrik untuk kemudian dialirkan melalui kabel. Listrik tadi mengalir ke lampu untuk diubah menjadi energi kalor, sehingga menyalakan lampu. Kalor yang keluar kemudian terserap oleh udara, memberikan suhu yang lebih tinggi di udara sekitar lampu. Energi tidak akan habis, karena energi tidak akan pernah berkurang. Lalu kenapa kita menghemat? Bukankah dihemat ataupun tidak, energi tetap akan sama? Apa yang kita hemat sebenarnya? Ketika kalian belajar soal hukum kedua termodinamika, kalian pasti akan belajar tentang entropi. Beberapa textbook dan sumber-sumber pop science selalu menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan entropi atau kekacauan. Entropi adalah ukuran kekacauan. Tapi apa sebenarnya kekacauan yang dimaksud di sini? Kata-kata kekacauan sepertinya tidak asing di telinga masyarakat luas atau awam. Namun sebenarnya, istilah kekacauan dalam entropi sangat misleading, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi sebuah miskonsepsi. Dek kartu yang dikocok-acak akan dianggap lebih kacau daripada dek kartu yang tersusun. Namun tingkat entropinya tetap sama. Kamar yang acak-acakan dan kacau tidak memiliki tingkat entropi yang berbeda dari kamar yang rapi. Namun, powerbank penuh memiliki kekacauan lebih sedikit daripada powerbank yang telah diisikan ke ponsel. Lalu bagaimana sebenarnya kekacauan dalam deskripsi entropi didefinisikan? Saya secara personal lebih suka memakai deskripsi ini. Entropi adalah ukuran seberapa tersebar energi dalam sebuah sistem. Pernah dengar bahwa energi bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah? Itu cuma cara fancy untuk menyebut bahwa energi itu bergerak dari awalnya berkumpul ke tersebar. Energi memiliki tendensi untuk selalu terdistribusi secara luas dan tidak ada eksepsi atau pengecualian. Entropi alam semesta selalu bertambah, atau mengasumsikan semesta adalah sistem termodinamika tertutup. Biar saya jelaskan. Bayangkan 2 buah besi yang punya temperatur berbeda. Ketika 2 besi itu ditemukan atau ditempelkan, istilah kerennya dalam kotak. Besi yang lebih panas akan mengeluarkan kalor ke besi yang lebih dingin. Hal ini biasanya disebut dengan equilibrium thermal. Energi panas akan cenderung tersebar ke benda yang pada awalnya tidak memiliki energi lebih kecil atau potensial kecil. Atau bayangkan saja,
Sistem listrik dan lampu di awal tadi memang benar jumlah energinya tidak berkurang sama sekali. Tapi energi yang awalnya terkumpul dari baterai atau generator akan tersebar terus sampai akhirnya menjadi foton dan menaikkan suhu ruangan. Energi selalu menyebar. Apapun yang kita lakukan, entropi tidak akan berbalik. Energi yang sudah tersebar tidak akan bisa dikumpulkan lagi. Energi listrik yang sudah jadi kalor tidak akan berubah jadi listrik lagi secara alami. Kita bisa saja mencoba untuk mengumpulkan energi seperti charger baterai atau power bank. Tapi kita sebenarnya bukan mengumpulkan energi, melainkan menyebarkan energi yang terkumpul di generator atau PLN sampai tersebar ke power bank kita. Usaha kita untuk mengumpulkan energi selalu berakhir dengan kita menghabiskan energi jauh lebih banyak. Apapun yang terjadi, entropi pada alam semesta tidak akan berkurang. Lihat domino. Energi yang kita berikan pada domino untuk mengangkat dan memposisikan domino dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama. Tapi entropi bukan soal kapan energi akan tersebar. Entropi mengatakan bahwa ketika energi bisa tersebar, energi pasti akan tersebar. Entropinya tidak berkurang, melainkan bertambah dengan waktu yang sangat lama atau bahkan diam. Dan itu tidak masalah karena pada akhirnya domino akan jatuh dan energi potensial pada domino akan tersebar jadi energi kinetik. Tapi kalau energi akan terus tersebar dan tidak dapat berkumpul lagi, maka pada akhirnya seluruh energi di alam semesta akan tersebar setara semua. Energi fusi pada bintang-bintang akan habis dan bintangnya akan jadi mati. Energi pada bintang neutron bahkan pulsar sekalipun akan habis dan jadi black hole. Bahkan black hole sekalipun secara hipotetikal akan mengeluarkan radiasi dan entropi tetap bertambah. Seluruh alam semesta akan memiliki level energi yang sama, temperatur yang sama, persebaran energi yang setara, dan ada dalam termar equilibrium. Inilah yang disebut dengan heat death of the universe. Ketika seluruh alam semesta kehabisan energi yang digunakan untuk kerja atau energi terkumpul, meskipun energi level pada alam semesta tetap sama, tapi ketika alam semesta mencapai equilibrium termal, yang terjadi adalah kiamat. Lihat, kiamat paling tidak, heat death of the universe, akan terjadi ketika entropi semesta ada di titik paling tinggi. Ketika tidak ada lagi energi yang terkumpul dan rata di semua tempat. Semakin lama kita memakai energi, baik menggunakan bensin untuk kendaraan, membiarkan matahari tetap bersinar, bahkan beraktivitas, kita berkontribusi dalam naiknya entropi dan pada akhirnya berkontribusi pada lebih cepatnya kiamat. Kita tahu bahwa energi adalah kekal, karenanya bermalas-malasan tidak menghemat energi. Tapi satu yang saya tahu, dengan Anda bermalas-malasan, Anda sudah berkontribusi dalam memperlambat kiamat alam semesta. Dan jangan lupa sekali lagi, tekan tombol subscribe dan lonceng di bawah agar kalian menjadi orang pertama yang tahu updatean dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.